Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Seperti kalian bisa udah lihat di thumbnail, ini video Jerman versus Indonesia lagi. Jadi semua ini komedi. Buat yang tidak tahu komedi, silakan click away dari video ini. Dan satu lagi, ini memang aturan-aturan asli ya di Jerman. Betul-betul ada, ini bukan pikiran aku atau kayak gitu buat komedinya, tapi reaksinya itu kan komedi. Silakan nonton. Selamat datang, Herr Neckermann. Bagaimana menurut Anda tentang aturan penjualan alkohol di Jerman? Di Jerman, penjualan minuman dengan kadar alkohol tinggi seperti vodka, whisky, dan sejenisnya secara umum hanya dibolehkan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan untuk bir-bir atau anggur, batas usianya 16 tahun. Jika ada wali yang menyertai remaja, misalnya orang tua mereka, batas usia turun menjadi 14 tahun. Apa menurut Anda, Herr Neckermann? Tentu saja buat aku ini penting sekali bahwa remaja udah harus mencoba alkohol dengan bir dan wine pada umur yang rendah. Misalnya kalau langsung 18 tahun boleh minum alkohol dan sebelumnya belum pernah coba bir atau wine dan langsung dengan vodka, wah pasti mati nanti, ya kan? Zaman sekarang orang kan minumnya seperti gila sampai pingsan. Orang remaja zaman sekarang di Jerman. Hah? Astagfirullahaladzim. Masa umur 18 udah boleh minum alkohol? Astagfirullahaladzim. Pertama, alkohol itu haram. Kedua, umur 18, ketiga umur 16, seterusnya umur 14, kamu gila ya? Orang Jerman gila ya? Bukan kamu ya? Kamu orang Jerman nggak? Iya. Orang Jerman juga? Nggak? Oke. Alhamdulillah. Pemirsa, jadi menurut aku tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Haram. Pertanyaan berikutnya. Apa menurut Anda tentang hari Minggu, bahwa hari itu adalah hari sakral, berarti orang-orang di Jerman harus di rumahnya diam, tidak boleh dengerin musik terlalu keras, tidak boleh hidupin vacuum cleaner dan sebagainya. Pokoknya harus diam pada hari Minggu. Apa menurut Anda? Kalau ini ya standar dong. Hari Minggu itu kita mau istirahat. Sejak hari Senin sampai Jumat kerja. Sabtu mungkin dengan vacuum cleaner di rumah. Jadi kalau hari Minggu tentu saja aku mau istirahat, tidak mau dengerin orang-orang lain. Aku mau sendirian aja, baca buku, baca berita, itu aja. Tidak mau aku digangguin sama orang. Dari tetangga aku yang di atas, dia selalu duk, itu aja aku udah stres. Kalau dia tetangga di atas jalannya keras-keras. Kedengaran tahu nggak? Iya, kalian mungkin yang di Indonesia belum tahu. Ya, kalian biasanya di situ rumah ke rumah gitu, jadi ada rumah masing-masing. Di Jerman kan apartemen, harus diam dong yang lain. Apalagi kalau ada yang vacuum cleaner, aduh, stres tau nggak? Orang mau diam, aku mau diam aja. Pokoknya hari Minggu tidak mau digangguin sama siapapun. Jadi kalian yang di Jerman, tolong respect tetangga-tetangga kalian ya, penting. Kalau nggak, Oh ya, Anda lupa sesuatu. Dari jam 12 sampai jam 2 siang, kita juga harus diam. Tetangga-tetangga, kalau tetangga yang atas nonton video ini ya, kamu diam ya. Jam 12 sampai jam 2, kalau nggak aku telepon polisi. Aku teleponin polisi, supaya datang. Hari Minggu harus diam. Terus hari Minggu kan hari pernikahan. Gimana aku dengerin musik dangdut dan dancing, ha? Gimana mas? Aku hari Minggu mau ke tempat pernikahan, mau nikah juga. Yeay. Aturan yang bagus sekali. Pertama kali, Jerman mahal, ya.
Kedua, anak mahal. Ketiga, Jerman tidak suka anak kecil. Jadi dikit orang Jerman mempunyai anak, malah populasi Jerman menurun kalau tidak orang asing datang ke Jerman. Makanya penting sekali. Dan yang keempat, sebenarnya terlalu dikit, harus lebih banyak dong. Kalau lebih banyak mungkin aku juga mau punya anak. Gitu deh. Apa? Punya anak dapat duit dari pemerintah? Cie. Waduh. Anak pertama 204 euro kata Anda. Anak kedua 204 juga. Anak ketiga 210. Bertambah dong. Jadi kalau anak keempat berapa dapatnya? 235. Bertambah dong. Anak kelima? Oh, jadi 235 seterusnya. Oh. Berarti kalau aku hitung punya istri, satu istri dengan 5 anak, berarti dapat 1.000 euro sebulan dari pemerintah. Betul? Alhamdulillah. Waduh, kalau begitu aku ada ide nih, 4 istri aja langsung. 4 istri, setiap istri dapat 5 anak, berarti 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro. 4.000 euro dapat dari pemerintah setiap bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, siapa mau teman-teman? Ada yang mau nggak beristri? Sama udah kok ha? Udah tunggu kok ha? Udah tunggu. Hah? Nggak boleh punya 4 istri di Jerman. Cuman 1 aja yang boleh. Aduh. Mungkin ada yang mau nih. Ada nggak dari kalian yang nonton video ini? Ada nggak yang 1 mau menjadi istri aku? Yang mau berapa nih? 20 anak. Supaya kita dapat 4.000 euro sebulan. 20 anak. Siapa yang mau? Silahkan komen di bawah. Masukin nomor WA kalian. Oke? Ada aturan satu lagi. Di Jerman, kita di dalam mobil pribadi boleh telanjang. Jadi mengemudi mobil telanjang boleh. Tapi kalau kita keluar dari mobil, bisa didenda. Apa menurut Anda? Anda dan kalian mau tahu menurut aku? Menurut aku itu, kalau telanjang itu kita bebas. Jadi kalau aku mau telanjang silahkan aku mau telanjang aja. Tapi jangan di luar. Karena di luar itu banyak anak-anak kecil. Nanti bisa lihat. Kalau di mobil kan mereka anak-anak kecil nggak bisa lihat. Jadi aku kalau telanjang kan bebas. Ada fresh air gitu. Jangan tanya gitu, aku kan gila. Yeah. Telanjang di mobil? Astagfirullah. Aduh, haram lagi. Aduh, haram lagi nih. Masa telanjang di mobil boleh? Ya, aduh. Haram. Ini Jerman banyak yang haram-haram yang diperbolehkan ya di negara ini. Ya, aduh. Jadi teman-teman, apa menurut kalian tentang peraturan-peraturan di Jerman ini? Silahkan komen di bawah. Dan seperti aku bilang, ini cuma bercanda ya. Video bercanda asal aturan-aturan yang aku bilang itu betul. Itu memang aturan itu memang diaplikasikan di Jerman. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikut aku.